Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari-hari yang terbaik, yang kemudian yang paling pantas untuk kita syukuri adalah kita dibangunkan, kemudian dilembutkan hati kita untuk langsung melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan itu adalah hidayah yang terbesar bagi seorang hamba, dan diantara tanda-tanda dicintanya seorang hamba oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita melanjutkan tafsir kita pada ayat ihdinas siratal mustaqim, yang mananya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata hidayah tentu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala jenis hidayah. Karena hidayah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu taala, hidayah banyak bentuk. Ada hidayatul bayan wal irsyad. Ada hidayah dalam penjelasan dan pengarahan. Misalnya seekor burung bisa kembali ke sarangnya, itu di antara hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan. Seekor pada hewan-hewan bisa memilih makanan yang baik, yang bermanfaat atau makanan yang tidak bermanfaat. Ini air atau selain daripada air, itu adalah hidayah yang Allah berikan kepadanya. Misalnya seperti menjelaskan seperti ini adalah hidayatul bayan, hidayah penjelasan. Seseorang ketika diberikan pemahaman ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini mendatangkan manfaat dan ini mendatangkan mudarat, ketika dia paham, itu namanya hidayatul bayan, hidayah penjelasan, sehingga dia paham. Ini dari bentuk-bentuk hidayah. Dan hidayah yang lainnya adalah hidayatul taufik wal ilham, hidayah agar kita di atas petunjuk tersebut. Dan ketika hidayah, ketika Allah memberikan pemahaman kepada kita, tentu semua hidayah ini kita butuhkan. Dari 4 jenis hidayah kita butuhkan pada kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat. Kalau kehidupan dunia, berapa banyak orang-orang yang mengira dia berada di atas hidayah, di atas petunjuk, padahal dia di atas kesesatan. Berapa banyak hal-hal yang buruk disangka oleh orang-orang yang tidak diberi hidayah itu adalah kebaikan. Hal yang haram disangka yang halal. Hal yang kegelapan disangka adalah cahaya. Mengapa? Karena tidak adanya hidayah. Karena tidak adanya hidayah, maka dari itu kita memohon di sini ihdinas siratal mustaqim. Langsung ada sifatnya as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus, bukan yang bengkok. Karena lawan kata dari lurus adalah bengkok. Lawan kata kebaikan keburukan. Lawan kata cahaya adalah kegelapan. Jalan yang lurus adalah jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada surganya. Maka dari itu ketika kita melihat ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimallahu taala, dinukil apa dari makna siratul mustaqim, dan ditafsirkan oleh para sahabat dari beberapa makna, namun semua makna tidak saling bertentangan, bahkan saling menguatkan. Seperti ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, salah satu ahli tafsir yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siratul mustaqim adalah al-Islam. Jalan yang lurus adalah Islam. Selain daripada Islam bukan jalan yang lurus. Makanya doa setelahnya yaitu penjelasan tentang yang mana jalan yang lurus, mana yang jalan yang bengkok. Kemudian ditafsirkan oleh Mujahid, jalan yang lurus adalah al-haq.
jalan kebenaran selain daripada jalan kebenaran itu bukan jalan yang lurus. Dan ditafsirkan pula oleh selainnya bahwasanya jalan yang lurus adalah jalannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ditafsirkan yang lainnya bahwasanya jalan yang lurus adalah jalannya para nabi dan para rasul. Dan semuanya saling menguatkan. Karena jalan yang lurus jalannya nabi kita. Nabi kita di antara nabi-nabi dan para rasul. Nabi kita di atas hak dan nabi kita di atas Islam, sehingga semua makna mengumpulkan pada satu, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan yang lurus. Maka dari itu ayat setelahnya yang mana jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Ditafsirkan di ayat lain, an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Allah memberikan nikmat kepada para nabi, para rasul, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mata syahid. Jadi jalannya para nabi itu adalah jalan yang seharusnya untuk kita tempuh. Karena itu yang diberikan petunjuk. Dan petunjuk yang terbaik adalah Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kalau mau di atas petunjuk, harus di atas Al-Quran. Mau di atas petunjuk, harus di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ibadah tidak dikatakan suatu ibadah kecuali dua syarat. Di atas jalan Allah sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla, dan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Kapan tidak, maka kita di atas kesesatan dalam segala hal, khususnya dalam ibadah. Ini di antara makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan di sini perlu untuk kita perhatikan ketika kita melakukan salat. Di sini setelah memohon, di sini fi'il amr, perhatikan ihdi. Ya Allah, tunjukilah kami. Baru di sini menunjukkan bukan tunjuki saya, tapi tunjuki kami. Ihdina bukan ihdi, tapi menunjukkan kebanyakan. Artinya kalau kita sholat, boleh kita berdoa dan mendoakan orang-orang yang kita inginkan. Banyak. Ihdina, ya Allah tunjuki kami. Siapa? Bisa jadi kita di atas hidayah, orang tua kita tidak. Bisa jadi kita di atas hidayah, anak-anak cucu kita tidak. Bisa jadi kita di atas hidayah, istri kita tidak. Sehingga kita bisa mendoakan ketika di dalam sholat. Karena sholat itu sendiri adalah doa. Dan doa yang paling teragung, paling mudah diijabah oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan diberikan anak pada saat umur tua, masih di dalam sholat. Dia sholat, dia berdoa kepada Allah, langsung diijabah belum selesai sholat. Sarah ketika ingin digauli oleh raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Karena Raja Namrud salah satu penyakitnya, ketika ada orang lewat di negerinya, pada saat itu yang lewat Nabi Ibrahim bersama istrinya. Kalau dia cantik dan istri orang, maka dirampas oleh raja agar dijadikan istri. Pada saat itu, karena Nabi Ibrahim yang lewat dan Sarah termasuk wanita yang cantik, sehingga dia diambil, dirampas oleh raja. Ketika raja ingin mendekatinya, Sarah sholat 2 rakaat. Ketika raja ingin mendekatinya, raja langsung seperti orang yang kaku. Apa yang menjadikan dia tertolong sholat? Maka dari itu di sini perlu kita perhatikan, ketika kita sholat, kita jangan egoisme. Kita mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Ya Allah, berikan kami petunjuk, berikan kepada ayah kami, anak-anak kami, keturunan kami, diri kami. Petunjuk apa? Petunjuk dalam segala hal. Petunjuk pada kehidupan dunia berupa kebaikan-kebaikan yang mendatangkan manfaat, dan petunjuk agar terhindar dari mudarat yang bisa mencelakakan. Dan yang paling utama adalah petunjuk ketika di akhirat kelak. Makanya as-sirat di sini ada yang menafsirkan as-sirat adalah titian siratal mustaqim yang mengantarkan ke surga. Dia adalah jembatan antara surga
ketika kita berada di padang mahsyar, ada namanya sirat setelahnya. Sirat itu adalah jembatan yang tipisnya setipis rambut, yang dimana di bawahnya api neraka. Ini yang dikatakan sirat. Seseorang untuk menyeberang ke surga, karena kalau tidak ke surga dia jatuh ke neraka, itu membutuhkan hidayah. Ada orang yang cepatnya secepat kilat, ada seperti cepatnya kuda yang paling cepat, ada orang yang seperti berlari, ada seperti orang yang berjalan cepat, dan ada yang merangkak, dan ada yang tidak lolos. Ini yang kita butuhkan, agar kita diberikan hidayah oleh Allah, agar bisa tembus ke surga melewati sirat ini. Itu yang kita doakan, masuk di dalamnya di sini, karena di sini tidak ada pengkhususan. Ya Allah, berikan kami petunjuk kepada seluruh keluarga kami kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, yaitu jalan di atas Islam. Dan selainnya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang siapakah yang diberikan di sini, tentang yang kita berlindung terhadapnya, sehingga lebih menyempurnakan kenikmatan yang ada dari jalan-jalan yang bengkok itu sendiri. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.